Fakta rahasia China-Rusia terungkap. Beijing bersiap untuk menyingkirkan Xi Jinping. Kekacauan politik yang lebih besar membayangi. Mari kita selami krisis yang sedang berlangsung ini. Sumber-sumber mengklaim perjanjian rahasia antara Xi Jinping dan Vladimir Putin, yang diselesaikan pada tahun 2022, kini membongkar strategi Beijing. Pada tanggal 21 April, sarjana hukum Australia kelahiran China yang diasingkan, Yuan Honging, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa fakta ini yang dinegosiasikan sejak tahun 2020 terungkap oleh seorang anggota keluarga seorang pejabat tinggi PKC yang telah dibersihkan. PBB menuduh kesepakatan itu termasuk mengirim hampir 3.000 tentara China yang menyamar sebagai tentara Korea Utara ke Rusia untuk pengalaman tempur di Ukraina, mempersiapkan konflik Selat Taiwan di masa depan. Tentara-tentara ini, yang dilaporkan adalah etnis Korea atau orang China yang dilatih dalam taktik Korea Utara, adalah perwira PLA. PBB juga mengklaim PKC menjanjikan peralatan kepada Korea Utara untuk 100.000 pasukan khusus dan penggantian kerugian di medan perang bersama dengan dukungan diplomatik, ekonomi, dan politik untuk Rusia. Kesepakatan rahasia ini terjadi ketika Presiden Trump berusaha memecah aliansi China-Rusia dengan menengahi gencatan senjata Rusia-Ukraina, mengalihkan fokus AS ke Indo-Pasifik untuk melawan Beijing. Tetapi rencana tersebut menemui kendala setelah perselisihan publik antara Presiden Ukraina Zelensky dan Gedung Putih menunda pembicaraan damai. Namun, kemajuan mulai terlihat. Pada tanggal 21 April Trump mengumumkan pembicaraan yang sangat baik dengan Rusia dan Ukraina, menjanjikan rincian lengkap dalam 3 hari. Pada tanggal 23 April delegasi Ukraina dijadwalkan bertemu dengan para pejabat AS, Inggris, dan Prancis di London untuk membahas rancangan perjanjian damai. Rincian yang bocor yang dilaporkan oleh Bloomberg dan The Wall Street Journal menguraikan proposal AS untuk membekukan garis depan saat ini. Membiarkan Rusia mempertahankan wilayah Ukraina Timur dan Selatan. Ukraina akan dilarang bergabung dengan NATO dengan jaminan keamanan untuk Kyiv. Rencana tersebut menerima Crimea sebagai bagian dari Rusia tanpa mengakui klaim hukum Rusia atas Ukraina Timur, membiarkan pasukan Rusia tetap di tempatnya, dan menetapkan wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia sebagai zona netral, mungkin di bawah pengawasan AS. Baik Rusia maupun Ukraina belum menolak proposal tersebut, mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan segera. Bagi Beijing, gencatan senjata akan menjadi bencana strategis, melemahkan aliansinya dengan Rusia dan mengekspos kepemimpinan Xi Jinping pada pengawasan. Di tengah meningkatnya tarif AS China, yang kini rata-rata 145% untuk impor China, PKC mungkin mencari kambing hitam. Spekulasi meningkat bahwa Xi Jinping bisa menjadi orang yang disalahkan. Pada tanggal 21 April Ho Ching, istri mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan mantan CEO Temasek Holdings, memposting kritik pedas terhadap Xi di Facebook. Dia mengecam 12 tahun pemerintahannya, menuduhnya bertindak seperti bos mafia, menindas tetangga, dan menuntut agar mereka memperlakukannya sebagai sekutu perang dagang. Dia menyebutnya menggelikan. Ho Ching, yang perusahaannya memiliki hubungan erat dengan China, jarang mengomentari politik China, menjadikan postingannya sebagai sinyal yang berani. Komentator Kai Kun mempertanyakan apakah Ho Ching tidak takut akan pembalasan atau memiliki informasi orang dalam bahwa cengkeraman Xi Jinping sedang melemah. Analis Tang Jingyuan melangkah lebih jauh, menyatakan, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Singapura sekarang memahami Xi Jinping tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Mereka tidak takut padanya lagi. Sebuah akun eks populer menyarankan postingan Ho Ching mencerminkan peran Singapura sebagai pusat faksi anti Xi Jinping. Dengan tarif AS yang menekan Beijing dan keretakan internal yang semakin lebar, faksi-faksi ini mungkin siap bertindak, berpotensi memicu perubahan dramatis. Seiring perang tarif AS-China dan pembicaraan damai Rusia-Ukraina bertemu, tatanan global sedang bergeser. Kekuatan anti-Xi di dalam PKC tampaknya semakin kuat. Dan dengan tekanan asing dan domestik yang meningkat, Beijing bisa berada di ambang perubahan politik besar.